Jangan lupa ya Rizky, nanti malam minggu tuh kita bakalan ngeliat nobar di rumah Hafiz. Apalagi ini pertandingannya seru banget kan, El Clasico, Real Madrid, Barcelona itu pasti bakalan seru nih. Makanya kamu harus ikut deh menurut aku ya kan. Mungkin bisa pertimbangkan ya. Saya nggak tahu nih bisa atau enggaknya. Wah, menurut aku sih kamu ya wajib datang sih gitu kan. Saya usahakan ya. Oke, tapi kira-kira Farel sama Afif tuh udah datang nggak? Nggak tahu ya, kemungkinan belum. Tapi sih seharusnya kalau jam segini sih udah sih. Tapi mana ya belum belum kelihatan. Kelihatan sih. Kayaknya mereka udah nungguin kita deh. Jadi berani nggak? Itu mereka. Sampai. Halo Bro Rizky. Semalam jadi nggak mamingan di rumah gua nonton El Clasico nih? Kalau gua sih bisa, tapi nggak tahu nih si Rizky. Dia sih bilangnya diusahakan, tapi gua sih pengennya sih dia hadir karena menurut gua ya, ini kan El Clasico. Gua takut ntar dia ejek-ejekin nama kalian berdua doang. Ya elah, kalau gua udah nyiapin kopi Flores buatan dari keluarga gua, masa nggak pada datang sih? Wih, siap-siap. Oke, aku datang. Nah gitu dong, kapan lagi kita nobar berempat kan? Kan kita udah kayak saudara kandung ya, walaupun beda keluarga sama beda kitab sih. Lu pada mau datang jam berapa emang ke rumah gua? Jam 3 lah, kan gue mau bantuin lu dulu siap-siap. Lu nih, Kalau lu datang jam 3, paling gua habis maghrib. Paling biasanya bareng sama Rizky juga sih habis maghrib. Soalnya kita sholat dulu kan. iya paling nanti kita makan dulu tengah jalan sholat dulu. Udah taat banget sih. Lah, kalau lu kayak gitu sih, Pis? Itu kan agama gua. Ibadah gua nggak jadi ada yang sewa. Bahkan kita selama berteman nggak ada lo kayak gini. Jadi maksud lo apa, Pis? Kayak gitu, Pis? Sabar masalah. Nggak bisa disabarin kayak gitu, Mas. Ini anak masalah udah kelewatan, Mas. Udah sabar. Ini nggak jelas banget, masa tiba-tiba sholat kita dicarain kayak gitu, Mas. Ya, padahal kan itu ibadah kita, Mas. Saya nggak bisa kayak gini, Mas. Nah, saya mau pergi aja lah, Mas. Nggak jelas nih berteman sama mereka. Kok dia cabut? Kalian juga mancing sih. Nggak tahu dia tuh orangnya tersinggung, Mas. Biarin aja, kan gua mah gampang bisa nyari teman yang lebih dari dia. Kenapa kamu di koper gitu? Ya bisa kesel deh, kayak mereka tuh kenapa padahal kita cuma nonton bola, tapi kenapa dia kayak bawa-bawa tentang agama kita, apalagi di Hafiz tuh. Ya sabar sih, saya nggak bisa sabar mas, sana sini agama mas nggak bisa dimainin. Ya kalau menurut saya sih dia berlebihan juga sih Hafiz. Nah ini berarti seharusnya dia mas yang sadar nggak sadar diri ya, itu teman udah lama, tapi kenapa dia masih suka sama kayak gitu. Ya kamu kan sendiri sifatnya dia gimana ya kan, ya kamu ada sabar aja. Ya, saya tahu masih pada dia, tapi kan nggak harusnya semestinya selamanya kayak gitu. Masih kan dia harus punya kesadaran buat berubah sikapnya. Kesadaran itu datang pada suatu saat secara tiba-tiba, pada langsung ke orang langsung, jadi nggak langsung bisa. Karena saya dia udah datang mas, udah lah mas aja yang bilangin, saya malas mas, saya mau duluan aja, terus saya bilang mas. Sendirian aja tuh men, tadi bukan yang keluar sakit. Wah saya nggak lihat sih. Iya tadi setelah saya sholat saya langsung keluar rumah. Ini kenapa sih mas? Iya kamu tidak begitu sih. Dari dulu dia tuh emang orangnya emosian banget. Iya kan? Gak berubah dari dulu. Kan kamu tahu dia tuh orangnya emosian sensitif. Ya kamu harus tahu dong. Jangan sensitif gitu. Jadi aja kayak gitu. Bilang, masa ributin temen segini yang udah lama temenan? Kelas aja kali, mungkin dia udah ke kelas. Yuk di kelas dulu. Minta maaf dan nanti ya. Tadi
kan jadi. Oke, ayo Mas. Gak siap pulang duluan ya. Ya udah, dari jalan ya. Hati Mas. Hati. Gimana? Udah aku kesana ya. Udah gua habis. Gua mau ke pulang dulu. Mana? Gua di belakang. Gimana? Jadi nih. Ini saya mau ke rumah sakit, saya mau ke belakang. Udah deh, berhenti yuk. Udah, ayo. Ayo masuk. Duduk ya. Kamu dari kapan bu? Berapa mas? Kalau ibunya si aku kemarin siapa mas? Emangnya? Iya serius. Oh, terus gimana? Ya, bener-bener sih keadaannya cukup parah. Oh, kemarin nggak? Iya sih emang nggak. Kayak gitu lah saya di maksa kali ya. Ya, mau gimana lagi kemarin ya mas? Mau nggak mau terus baikan sama dia. Gimana ya mas ya? Coba mau pertimbangkan dulu. Ini coba lihat nanti deh mas. Iya. Dia juga belum datang. Iya, dia juga mungkin ya. Nah, gitu dong, berdamai. Apa sih bagusnya tuh bertengkar setiap hari tuh? Nah, coba kalian tuh berdamai gini, dapat pahala dari Allah. Tuh, enak kan dilihatnya? Jadi saling bersosialisasi seperti ini, ngobrol bareng, enak kan? Nah,
Nih, dalam Islam aku sedikit cerita ya buat kamu, nah buat hadis juga. Nah, kalau dalam Islam ini toleransi itu sangat penting. Kenapa? Nabi itu mengajari umat-umat itu untuk toleransi, saling menghargai antar umat. Walaupun kita berbeda nih, berbeda agama, atau berbeda ini keyakinan, kita tetap solidaritas gitu loh. Nah itu cuma yang saya pikirin sih dari kemarin, karena ya kayak juga kan lama-lama bertengkar sama Februari, sekarang keadaannya habis jadi kayak gini. Nah, itu kamu tahu ini betul, nggak lama-lama tuh, nggak baik lama-lama bertengkar. Jadi gimana bis? Iya, udah selesai. Ya, itu dong, bagus nih, masya Allah. Jadi nanti ikut nonton nonton. Saya ikut insya Allah. Rumah sakit. Ya boleh. Alhamdulillah. Jadi ini ya. Aku usahakan ikut untuk kalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Sadaqallahul Azim. Baik, untuk surat Al-Kafirun yang terutama pada ayat 6 sangat relevan dengan video toleransi, karena ayat tersebut menjelaskan dan bertujuan untuk bagaimana kita cara menjaga solidaritas antar sesama umat manusia. Walaupun kita berbeda agama, suku, atau daerah, kita tetap menjaga solidaritas kita. Jangan sampai hanya karena beda pendapat atau agama kita menjadi pecah solidaritas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.